Insight Politics with Diana Valencia masih kembali dengan Gubernur Banten Andra Soni. Dan juga ada 3 panelis yang juga masih hadir di Studio 2 CNN Indonesia. Ada Bang Hensat, kemudian ada Mas Fahmi dan juga ada Faiz begitu ya. Saya mau ke Faiz deh terlebih dahulu ya. Faiz tadi barusan dijawab soal bagaimana rencana transportasi di Banten itu sebenarnya juga ada. Nah tapi kalau Anda boleh kritisi soal tata kota di Banten. Hal-hal apa saja yang sebenarnya paling penting untuk jadi pekerjaan rumah pertama buat seorang Gubernur Banten? Oke. Pertama sebetulnya saya coba tadi mengkritisi dulu soal tadi Pak Andra Soni bilang bahwa kan nggak semuanya yang harus ditampilkan ke publik. Sebetulnya agak kontradiktif dengan janji Pak Andra Soni ketika mencalonkan sebagai gubernur gitu, bahwa semuanya harus transparan, dibahas dan seterusnya gitu. Padahal sebetulnya mau itu jadi atau tidak kan sebetulnya publik harus tahu gitu. Itu sesuai prinsip good governance dalam prinsip ilmu keplanologian gitu Kak. Nah itu yang menjadi kontradiktif antara tadi yang disampaikan Pak Andra Soni dengan janji politiknya, itu satu. Yang kedua sebetulnya PR pertama mungkin yang sangat amat jelas adalah sumber daya manusia sih Kak. Karena sumber daya manusia dia akan menunjang dari setiap akses dari teknologi, infrastruktur, terus juga mungkin ketenaga kerjaan dan seterusnya. Kalau saya lihat hari ini sebetulnya permasalahan di Banten, tadi mungkin sudah dijawab soal pendidikan gratis gitu. Tapi apa toolsnya gitu Kak? Yang harus dipertanyakan hari ini adalah pendidikannya boleh gratis, tapi apakah itu menurunkan kualitas dan efektivitas dari sekolahnya tadi gitu. Jangan sampai oke sekolah digratiskan tapi kualitas pendidikannya malah menurun. Itu sih Kak yang mungkin boleh saya kritisi gitu. Dari soal transparansi, tapi sebelum Bang Andra jawab saya mau ke Pak Fahmi dulu deh. Soal transparansi menurut Anda good governance ini sudah dijalankan belum sama Bang Andra dan juga Pak Dimyati di Banten? Hari ini Pak Gubernur proses mekanisme penganggaran kita sudah melalui proses secara transparan dan akuntabel. Di mana penyampaiannya mekanisme melalui DPRD dan kita sampaikan juga melalui publik, melalui musrembang dan sebagainya. Nah tentunya ini merupakan salah satu proses pelaksanaan good government di mana Banten dengan 11,8 T struktur APBD-nya dengan komposisi tersebut hari ini Pak Gubernur sudah mencoba melakukan sebuah proses belanja pegawai dan belanja modalnya sudah seimbang, bahkan 22,6% belanja pegawai. Artinya ini salah satu hal yang proses transportasi untuk akuntabel tadi anggaran sudah dilakukan ke arah sana. Isu strategis di Banten ini cuma 3. Yang pertama bagaimana pemerataan pembangunan, yang kedua bagaimana ketahanan pangan yang sudah cukup panjang sejarahnya di Banten ini. Karena dulu Sultan Ageng Tirtayasa itu salah satu lumbung padi. Nah ini sekarang yang digalakkan lagi oleh Pak Gubernur. Yang kedua adalah SDM. Di mana kami di DPRD sudah memperkuat sekarang melalui pertama Perda Penataan Ekonomi Kreatif. Kedua Perda tentang penguatan tenaga kerja. Ketiga Perda tentang bagaimana penguatan sumber daya manusia. Termasuk juga potensi manusia ada. Saya kira apa yang dilakukan hari ini Pak Gubernur dengan Wakil Gubernur berdasarkan proses yang ada di Banten, Pak Gubernur ini transparannya lebih lagi bukan hanya kepada DPRD, beliau turun langsung ke masyarakat dan saya pernah diajak ke wilayah yang paling pojok, lumayan juga itu jauh banget kan, dan saya sebagai ketua DPRD baru tahu ke situ dan itu menyampaikan kepada publik sebagai masyarakat. Saya kira kontrol disitulah tentunya menjadi salah satu tujuan akhir bahwa pembangunan Banten yang akan dibangun oleh Pak Gubernur, masyarakat tahu dengan DPRD dan kita tinggal mengawal pembangunan ini berjalan lancar dan tentunya butuh kolaborasi kebersamaan semua instansi yang ada. Gubernurnya ke daerah yang paling pojok, DPRD-nya juga ikut nggak tuh Bang? Di bawah sama beliau. Di bawah sama beliau. Kirain DPRD-nya di dalam doang. Pak Gubernur ini karena dari DPRD beliau tahu persis bahwa proses penguatan pembangunan ini kami sama-sama dengan kewenangannya adalah untuk melakukan proses kewenangan dalam rangka APBD. Bang Andra, saya kasih Anda waktu jawab deh. Ini Faiz mengkritisi soal transparansinya, mau jadi atau enggak. Jadi kayaknya harusnya disampaikan ke publik deh, supaya nih masyarakat juga tahu arah perkembangan Provinsi Banten tuh mau kemana aja begitu. Ya, terima kasih ya Faiz. Artinya bahwa kita harus transparan itu saya sepakat. Dan terjemahan bahwa tidak semuanya bisa tersampaikan itu juga enggak letterlek seperti itu. Sebenarnya rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Banten telah selesai. Dan ini pasti juga ada partisipasi publik. Nah, coba memang saya ini kan bukan tipikal orang yang suka bicara terlalu banyak di media. Bagi saya sebenarnya contoh kalau bicara tentang rencana
pengembangan MRT. Tentu kan itu ranahnya ada di Jakarta yang kemudian saya follow up. Ya kan? Kemudian tindak lanjutnya dengan MRT-nya sendiri saya berbicara. Kemudian dengan pihak-pihak swasta yang bisa mensupport supaya ini bisa terwujud juga saya lakukan. Jadi terima kasih atas masukan dan sarannya. Kemudian terkait dengan sekolah gratis. 1000 langkah dimulai dari langkah pertama. Pertama adalah kesempatan kepada anak-anak itu untuk mendapatkan haknya sesuai dengan Undang-Undang Dasar terkait dengan pendidikan. Nah hari ini itu yang kita kerjakan. Tentu semua implementasi harus dievaluasi. Nah evaluasi yang kami lakukan itu terus kami lakukan. Kemarin saya baru saja berdiskusi dengan forum komunikasi kepala sekolah SMA se-Kota Tangerang Selatan. Di mana pentingnya peranan mereka, jumlah sekolah swasta yang ada di Kota Tangerang Selatan itu jumlahnya 98. SMA negerinya hanya 12. Bayangkan bagaimana kita butuh mereka. Dan kemudian bagaimana Pak Prabowo ingin sekolah unggulan. Nah ini juga bisa diimplementasikan oleh sekolah-sekolah swasta. Dari 98 sekolah swasta tersebut, yang ikut program kami 17. Artinya apa? Kami masih bisa tetap berkolaborasi dengan sekolah-sekolah swasta. Jadi dengan sekolah gratis bukan berarti sekolah swasta nggak bisa maksimal. Nah kualitas tentu dalam evaluasi kita membuat persyaratan. Pertama dari anggaran yang kami sediakan itu juga infrastruktur sekolahnya harus diperbaiki. Kemudian kualitas dan sebagainya. Termasuk kami juga memberikan tunjangan kepada guru-guru yang ada di swasta. Insya Allah Mas Faiz. Artinya rekan-rekan mahasiswa adalah salah satu mitra kami dalam rangka supaya gubernur tidak merasa hebat sendirian. Sehingga kami masih perlu masukan, perlu saran. Insya Allah dalam 6 bulan ini saya merasakan betul dukungan dari publik, ekspektasi dari masyarakat, dan kadang-kadang melampaui kewenangan. Contoh yang menjadi kewenangan Satuan Pendidikan SD SMP lapor ke gubernur. Dan saya tidak menyalahkan masyarakat karena prinsipnya gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat, ya, yang ada di daerah yang harus bisa menerjemahkan visi misi presiden. Saya mau ke Bang Hensat deh. Tapi mau beralih Bang topiknya ini soal politik Banten. Rasa-rasanya kalau ngomongin Banten ini politik terah ataupun dinasti ini sangat kental begitu. Tetapi kemarin Bang Andra ini digadang-gadang menjadi penggoyah terah ataupun dinasti Atut begitu ya, yang kental sama paslon Airin dan juga Ade begitu. Tapi kalau dikulik-kulik lagi nih, sepertinya Bang Andra juga berpasangan dengan salah satu terah yang besar juga di Banten. Gimana tanggapan Anda? Ya kalau menurut saya dalam politik kan ada 5 tangan ya. Kemarin Mbak Puan Ketua DPR menyampaikan 3 tangan aja tuh. Garis tangan, campur tangan, buah tangan. Saya tambahin 2 lagi lah. 2-nya apa tuh Bang? Tanda tangan, tepuk tangan. Gitu ya. Jadi kelima hal ini nggak bisa dilepas dari politik. Garis tangan ya Andra Soni udah terbukti kan. Jadi gubernur ini karena garis tangan. Tentunya ada campur tangan kan. Campur tangan ya saya nggak mau ngomong bahasa politik lah. Campur tangannya rakyat Banten lah. Gitu kan. Buah tangan ini kan programnya. Tepuk tangan ketika sudah menang. Gitu ya. Tanda tangannya waktu tanda tangan dulu, tanda tangan waktu pengesahan sebagai gubernur dan kemudian tepuk tangan. Nah itu kan yang dijaga sebetulnya. Kalau bicara terah, Indonesia kan memang aslinya dalam sejarahnya dikuasai atau terdiri dari beberapa kerajaan-kerajaan atau family-family besar, keluarga-keluarga besar gitu. Kan kita nggak tahu nanti 10 tahun, 20 tahun mendatang ada terah Andra Soni yang menguasai Banten. Memulai terah baru gitu ya. Ya karena biasanya memang terah-terah ini wajar saja ada dalam sebuah daerah selama si keluarga itu diterima keberadaannya oleh masyarakat. Makanya saya mau nanya nih. Silakan boleh ya? Bang. Kan Bang Andra kan dipilih oleh rakyat. Apa komentar Bang Andra bila ide gubernur dipilih oleh pusat itu kejadian? Coba Bang, silakan jawab Bang. Ini ya, kalau saya secara personal, karena saya tahu begitu besarnya biaya pelaksanaan pemilu, karena sebelum saya maju sebagai calon gubernur, kami itu mempersiapkan DPRD ya, mempersiapkan pembiayaan untuk pilkada serentak. Itu kami sampai membuat perda, namanya peraturan daerah terkait dengan dana cadangan, di mana kami harus mencadangkan 800 miliar untuk membiayai pilkada serentak.
Nah, saat saya jadi gubernur, saya bisa bayangkan 800 miliar itu bisa berapa kilo jalan desa. Ya, itu pertama. Sebagai pribadi, saya menganggap bahwa pemilu kita terlalu mahal. Pilkada ya, kemarin yang saya rasa terlalu mahal. Baik yang dikeluarkan oleh kandidat maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi kalau ditanya sebagai pribadi, saya setuju untuk gubernur melalui DPRD atau ditunjuk oleh presiden. Walaupun nanti bukan Anda lagi yang dipilih oleh presiden. Kita nggak pernah tahu rencana Tuhan. Kayaknya kalau presidennya masih Prabowo Subianto, kayaknya nama Andra Soni masih di Banten deh Bang. Ya kalau misalnya terjadi hal itu bukan Andra Soni, Bang Andra nggak apa-apa. Nggak ada masalah, Mas. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Satu lagi boleh ya? Boleh, silakan. Gini, strategi politiknya Pak Prabowo ada dua. Yang pertama merangkul semua, kemudian yang kedua beliau percaya bila elit politiknya rukun maka pembangunan bisa dilaksanakan. Seorang Andra Soni gimana di Banten? Akan meniru strategi politiknya Pak Prabowo nggak? Merangkul dan merukunkan elit politik. Sebelum meniru, tentu saya sepakat dulu. Sepakat bahwa stabilitas itu salah satu poin penting dalam pembangunan. Jadi apa yang saya lakukan di Banten, Pak Fahmi ini kan kompetitor saya, ya kan, pelaku lapangannya, ya kan, pelaku lapangannya. Kami berkawan, tapi kan ini nggak wilayah personal. Ini wilayah bagaimana ide dan gagasan itu kita tawarkan kepada masyarakat. Nah, hari ini yang saya lakukan, saya berupaya untuk semua bisa ikut terlibat, semua bisa berdiskusi, dan lagi-lagi ya, saya kena gubernur itu diberikan kewenangan, diberikan mandat untuk memutuskan sesuatu kebijakan, maka masukan saran dari berbagai pihak itu perlu dilakukan. Karena stabilitas sangat penting. Kami ini daerah penyangga ibu kota, ya. Bahkan bukan hanya penyangga ibu kota dari sisi kewilayahan, kami juga penyangga Jawa dan Bali, karena pembangkit listrik kami ada di sana. Pembangkit listrik Indonesia itu ada di tempat kami. Jadi stabilitas di Banten ini sangat penting dan ini salah satu fokus kami Forkopimda. Ya, bukan hanya gubernur dengan DPRD, tapi juga dengan kepolisian, dengan TNI, dengan kejaksaan itu penting. Tadi di segmen sebelumnya sebenarnya saya sudah tanyakan Bang Hensat soal bagaimana hubungan Bang Antre dengan Bu Airin pasca Pilgub begitu. Tadi disebutkan membuka ruang komunikasi ya Bang ya, soal partai politik karena ini bukan masalah personal. Iya betul. Saya silaturahmi dengan semua partai politik. Golkar dan PDIP menjadi tujuan utama saya saat sebelum saya dilantik untuk bersilaturahmi, karena kami sepakat bahwa yang kami gagas atau kami tawarkan kepada masyarakat kan hal-hal yang terbaik. Dan kemudian kan tadi ada 5 tangan yang disampaikan Bang Hensat menentukan yang lain. Ya artinya bahwa ini sudah direncanakan oleh Yang Maha Kuasa. Tugas saya adalah memastikan bahwa saya bisa menjalankan amanat ini dengan baik, dan doa saya adalah saya bisa melaksanakan sampai akhir masa jabatan husnul khotimah. Itu aja. Saya mau tanya yang dirangkul deh. Nah ini menurut Anda politik merangkul ini baik tidak Pak Fahmi untuk bisa menjalankan check and balances? Bagaimana Anda bisa tetap menjalankan fungsi Anda sebagai kontrol ataupun pengawasan begitu ya di DPRD, sementara ini ada tangan-tangan yang merangkul dari belakang? Satu hal yang berbeda antara konteks beliau merangkul terhadap kondisi politik dengan fungsi kami sebagai DPRD. Kalau ketika berbicara sebagai fungsi politik bahwa pilkada sudah selesai, secara konstitusi rakyat memberikan amanah kepada Pak Gubernur, Pak Andra Soni, kami sebagai partai politik peserta pemilu, pilkada, tentunya kami bersepakat support terhadap proses pembangunan visi misinya Pak Gubernur. Apalagi Golkar. Di atasnya sudah berkoalisi dengan Pak Prabowo. Ya, kami sudah diinstruksikan oleh DPP harus mengawal proses pembangunan yang ada di Banten, yaitu mendukung Pak Andra Soni dalam konteks proses hasil dari proses pilkada. Yang kedua, kaitan fungsi pengawasan tentu relnya adalah pada sebuah fungsi teknis. Bagaimana ketika Pak Gubernur memiliki kebijakan membangun jalan desa Bang Andra, ya kami ngecek. Betul nggak suara ini diinginkan oleh masyarakat? Ternyata bahwa Bang Andra itu pertama adalah bagaimana menumbuh kembangkan nilai jual beli masyarakat. Dengan jalannya bagus, mereka bawa bibit, bawa hasil pertanian cepat. Nah sehingga ini menumbuh kembangkan nilai jual beli masyarakat lebih tinggi. Nah hal itu ketika itu masyarakat merasakan dan betul-betul diinginkan, kami harus fair bahwa ini benar.
Tapi ketika ada kebijakan-kebijakan yang tentunya tidak berpro rakyat, kami pun menyampaikan. Tapi sampai hari ini apa yang menjadi beliau Pak Gubernur lakukan semuanya untuk kepentingan masyarakat. Karena saya bilang tadi, Pak Gubernur ini sebelum menjadi gubernur, beliau ketua DPR. Sudah banyak sebenarnya aspirasi yang beliau terima sebagai ketua DPR. Hanya beliau waktu ketua DPR, kapasitas dan posisinya beliau punya ruang yang sempit. Ketika jadi gubernur, beliau bisa bikin perbub sendiri, bisa punya OPD semua. Saya kira beliau lebih luas. Makanya saya bilang tadi bahwa hari ini saya bersyukur, Bang, bahwa proses politik kemarin menjadi bagian dari sebuah penguatan silaturahmi. Hasil dari karya beliau sebagai ketua DPRD hari dilaksanakan, ya kami saya kira memiliki dampak yang positif. Tapi biasanya kan kalau udah jadi bestie itu Bang, kacamata sebagai sahabat atau kawan ini agak lebih dikedepankan. 1-2 hal di lapangan yang mungkin tidak sesuai ini tidak jadi masalah besar begitu. Demi kepentingan rakyat, karena saya tahu Pak Andra Soni ini salah satu orang yang tulus. Saya tahu beliau. Kalau saya katakan, Pak Gub kayaknya kurang pas, beliau terima. Kita rubah. Kalau kadang-kadang saya kalau lagi berdua sudah bukan Pak Gub lagi, broan. Tapi kepentingan masyarakat. Nah, artinya ini bahwa kami bersepakat. Hari ini saya sebagai ketua DPRD diamanah oleh rakyat, Pak Gubernur juga sebagai gubernur diamanah oleh rakyat, semaksimal mungkin kami mengabdi kepada rakyat Banten untuk bagaimana mempersembahkan secara kapasitas kemampuan kami dan melalui proses mekanisme aturan perundang-undangan untuk Banten lebih maju. Adil merata. Siap. Saya terakhir sebelum jeda saya mau ke Faiz terlebih dahulu. Faiz, gimana kamu sebagai mahasiswa melihat politik merangkul ini lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya nih? Sebetulnya kalau ditanya politik merangkul, benar tadi kata Mbak Diana ya, soal bagaimana arah kebijakan nantinya jadi subjektif lagi, udah bukan objektif gitu Mbak. Karena sebetulnya kalau misalkan kita bicara soal trias politika, bahwa setiap kelembagaan dia harus punya kewenangan masing-masing gitu. Jangan sampai kedekatan Pak Andra Soni dan Pak Fahmi ini malah justru membuat arah kebijakan Banten itu seakan-akan top down gitu Mbak. Dari atas ke bawah, bukan menggunakan sistem partisipatif kebijakan atau mungkin bottom up gitu. Nah itu yang akan sangat berbahaya ketika memang arah produk kebijakan Banten dia mengarah kepada prinsip elitis atau mungkin tadi mungkin top down gitu Kak. Nah saya menilai dan juga membayangkan bahwa kalau misalkan dari tadi nih topik dari Pak Fahmi dan juga Bang Andra Soni sama-sama sebetulnya saling ngebemperin gitu Kak. Jadi seakan-akan saling menutupi satu sama lain gitu Pak. Kerja sama bestie ini namanya nih. Iya betul Kak. Jadi saya rasa memang seharusnya sebagai lembaga legislatif dan juga eksekutif sama-sama punya kewenangannya masing-masing. Ya benar kalau misalkan pada akhirnya harus ada kolaborasi antara satu sama lain. Tapi tidak melunturkan marwah dan juga nilai bagaimana kelembagaan itu berjalan. Itu sih Kak mungkin. Oke baik, nanti saya kasih waktu Bang usai jeda untuk bisa menjawab hal itu. Tapi usai jeda kita juga akan melibatkan netizen. Karena tindak tanduk politisi apalagi yang sudah menjadi pejabat publik termasuk Bang Andra Soni ini tidak lepas dari mata tajam publik. Kita akan kembali dengan Publik Ingin Tahu. Usai jeda, tetaplah di Inside Politics with Diana Valencia.